Bunda dan teman-teman guru semua. Mari bareng belajar dengan Ibu Lola tentang Green Education Way. Ya, ini adalah dasar pemikiran bagaimana kita akan menyiapkan suatu pembangunan sebuah sekolah. Ya, nah biasanya orang-orang yang datang kepada saya ingin dibantu untuk pembuatan sekolah. Ya, mereka karena memiliki keinginan atau mimpi tertentu ya untuk kependidikan itu sendiri. Jadi nanti ownernya akan membuat yayasan. Nah, nanti di bawah yayasan itu ada litbang. Nah, litbang itu nanti terkait dengan keuangan dan manajemennya. Nah, setelah litbang itu nanti diturunkan moto. Kenapa harus ada litbang? Ya, karena untuk bisa membreakdown apa-apa dari mimpi atau keinginan owner mengapa dia membuat sekolah. Jadi nanti litbang yang mengolahnya. Lalu turunan moto itu untuk menyemangati ya apa-apa yang nanti akan dijalankan ke sananya. Nah, setelah mendapat moto itu tersebut, kita membuat grand design. Ya, grand design itu kita rancang menjadi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Ya, jadi jangka panjang kita membuat sekolah itu maunya seperti apa jadinya. Lalu nanti dimulai dari step jangka pendek, itu apa-apa saja yang akan kita lakukan dari awal pembuatan sekolah tersebut. Nah, dari grand design ini ya jangan lupa kita harus memasukkan unsur IQ, EQ, PQ, dan SQ. Nah, selanjutnya baru kita bentuk kurikulum tambahan daripada kurikulum dari pemerintah kita sendiri ya. Dengan nilai tambah tersebut semua stakeholder yang di sekolahan itu harus mengacu kepada grand design dan dimulai dengan jangka pendek. Adapun stakeholder yang berkepentingan di jajaran atau struktur sekolah adalah ketua perguruan. Ketua perguruan nanti dia harus memastikan apa-apa yang diolah di dalam sekolah itu benar-benar mengacu kepada visi misi dari sekolah itu ya. Lalu nanti dia dapat mengontrolnya, ketua perguruan itu, kepada kepala sekolah. Nah, kepada kepala sekolah itu sendiri nanti guru-guru di bawahnya ya itu akan dipantau apakah action plan ataupun lesson plan-nya itu sendiri benar-benar menjalankan dari visi misi sekolah tersebut, sehingga nanti dapat tercermin kepada perilaku anak murid kita ya. Lalu orang tua juga turut mensupport dan dapat melihat hasil dari visi misi tersebut. Jadi moto itu benar-benar tercermin kepada anak didik kita, juga kepada whole stakeholder di seluruh sekolah kita, baik itu guru maupun non guru. Adapun manajemen tersebut ya, mereka akan membuat struktur juga persiapan perencanaan kerja. Jadi kalau ketua perguruan, kepala sekolah, mereka akan membuat action plan ya, agar jangka pendek goalnya betul-betul dapat tercapai. Dan guru itu sendiri membuat lesson plan atau satuan pengajaran. Juga bagaimana mengatur manajemen kelas atau kelas manajemen. Nah, dari semua sekolah tersebut, seluruh stakeholdernya itu disebut people ya, orang-orang yang mengarrange kita sebut people. Adapun di sekolah itu harus ada 3 unsur. Yang satunya fisik, kemudian people, kemudian material. Nah, people ini semuanya seperti ini. Jadi nanti untuk penilaiannya mereka harus membuat menyiapkan job description-nya, sehingga alur kerja guru benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi ini nanti ada job description-nya, ada job description-nya, ada job description-nya. Ini juga ya, ini juga semua dari guru dan non guru harus ada job description-nya. Nah, untuk fisik itu sendiri kontennya adalah arsitekturnya seperti apa bangunannya.
interiornya seperti apa, ya. Lalu landscape-nya seperti apa. Nah, ini harus mensupport semuanya kepada kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya selain people dan fisik ada juga material, ya. Nah, material itu sendiri ada dua kategori. Yang satu namanya basic concept. Basic concept itu seperti pada umumnya sekolah-sekolah umum atau sekolah negeri, ya. Matematiknya, bahasanya, IPA, IPS dan selanjutnya ini semua, ya, harus ada teknik pengajarannya yang diolah sedemikian rupa agar bisa mencapai dari visi misi yang kita harapkan. Jadi tidak hanya buka buku halaman berapa lalu kerjakan lalu dinilai, tidak. Ini ada teknik-teknik tersendiri. Nah, kami The Green Education Way mempunyai teknik-teknik tersendiri, ya. Nah, lalu selain basic concept, ya, itu juga harus ada enrichment activity atau aktivitas pengayaan seperti waste bank atau membuang sampah secara pilah. Ada eco shop, ada eco kantin, ada eco edutourism, ada rumah sains, ada library dan sebagainya. Ada green co-op, ada green lab. Ya, kalau green lab itu nanti tanamannya berkisar tanaman obat, tanaman kuliner garden, ingredient garden, supermarket garden, dan recycle garden, ya. Kalau untuk galeri art and craft, ini keterampilan-keterampilan juga harus ada di sekolah kita. Pertukangan, elektronik, masak dan menjahit, ya. Ada juga UKS dan emergency system. Kenapa harus ada emergency system? Karena Indonesia berada di atas ring of fire, ya. Nah, kenapa harus selengkap ini, ya? Nah, karena kurikulum kita harus kita olah sedemikian rupa, ya, supaya tidak hanya knowledge yang didapatkan anak, tetapi skillnya juga dan karakternya juga, ya. Kenapa kita mengajarkan kebersihan di sekolah? Sampai sekarang sampah tersebar di mana-mana, banyak sekali orang buang sampah sembarangan. Karena pada pendidikan dasar sampai tingkat akhir tidak dibarengi dengan skill, maka karakter buang sampah dengan baik itu tidak terbangun. Maka kita mengolah kurikulum tersebut, ya, menjadi living curriculum for sustainability, ya. Kurikulumnya untuk bumi berkelanjutan agar tidak menjadi, ya, school knowing. School knowing itu hanya knowledge aja, ya. TK belajar ujian, SD belajar ujian, SMP belajar ujian, SMA belajar ujian, baru nanti universitas, ya. Di samping belajar ujian, baru mengelola manajemen diri, lalu eksplorasi lingkungan, lalu merancang karir masa depan dan selanjutnya. Namun kalau jadi school being, ya, manajemen diri sudah dimulai dari TK, ya. Kalau bisa kelas 2 ke bawah itu membangun habit yang baik. Nah, kemudian setelah SD 3 ke atas baru eksplorasi lingkungan, lalu kemudian SMP itu menemukan dan mengembangkan potensi bakat atau minat bakat, lalu merancang karir SMA, universitas, membangun dan mengembangkan core dari skill diri, ya. Nah, itu perlu dibuat sedemikian rupa, jadi tidak berhenti di knowledge saja. Nah, dari semua ini, bagaimana cara pembelajarannya? Kami dari Green Education mempunyai resources dari beberapa negara, ya, yang bisa mensupport model pembelajaran di sekolah-sekolah yang memakai Green Education atau menjadi Green School. Nah, ini contoh misalnya IPA dan IPS. Ini adalah resources, satu lemari ini terkait semua dengan pembelajaran IPA
mulai dari daycare sampai SMA. Ya, saya mengumpulkannya dari beberapa negara yang kami kunjungi. Begitu juga dengan IPS, ya, social study. Ini juga resourcesnya saya kumpulkan dari mana-mana. Begitu juga dengan penilaian. Jadi semua basic konsep itu saya memiliki resources sampai dengan untuk manajemen sekolah. Ini lemari, ya, kumpulan dari resources, special event atau exhibition. Bagaimana sih membuat exhibition di dalam sekolah skala anak-anak? Nah, ini pentas. Bagaimana anak daycare atau anak TK pentas? Kan tentunya beda dengan anak SMP, SD, dan SMA. Lalu ini resources untuk olahraga, ya, dari beberapa negara saya kumpulkan. Ini untuk field trip, ya. Lalu ini, ya, beberapa kurikulum dari beberapa negara, dari teman-teman saya yang ada di negara-negara lain. Mereka mengirimkan saya model kurikulum saya seperti ini. Nah, nanti kita pelajari. Kalau ada yang baik sesuai dengan budaya kita, saya mengadopnya, ya. Lalu ini rutinitas, ya, kita perlu mengatur rutinitas supaya anak kita bisa sabar, bisa antri, tahu aturan dan sebagainya. Nah, ini resourcesnya, ya, ada scene age, ada scene system untuk pengaturan yang biasa kita lihat di negara-negara yang maju. Misalnya di bandara itu sudah terlihat, ya, scene age dan scene systemnya. Nah, ini teknik mendisplay, ya, untuk teknik mendisplay. Ini resourcesnya. Kemudian ini adalah resources untuk edu game, ya, game untuk pembelajaran, ya. Ini media-medianya. Nanti kami kembangkan kembali sesuai dengan tumbuh kembang anak dan budaya kita. Lalu ini resources untuk membangun karakter anak. Nah, itu biasanya berikutkan dengan skill, ya, tidak hanya mengetahui saja, tapi semua digerakkan untuk menjadi habit. Nah, ini school management, ya, arsip-arsip, bagaimana step-step administrasi kepala sekolah, bagaimana pembuatan job description guru dan non guru, penerimaan murid baru, lalu step-step dari perpustakaan atau unsur perpustakaan semua dan lain-lain, ya. Nah, di sini ada resources untuk bahasa, ya, satu lemari ini dengan perangkat media belajar mengajarnya. Kalau ini adalah matematik, ya, matematika, ya, satu lemari juga berikut media proses belajar mengajarnya. Nah, ini adalah paket-paket, ya, untuk open mind. Bagaimana kita bisa merancang grand design, bagaimana pembelajaran peserta, bagaimana kita membangun bisnis untuk anak SMP, SMA. Dan ini ada resources mitigasi bencana. Seperti pada awal saya sudah katakan tadi bahwa kita berada di cincin api, maka ini sangat perlu diajarkan mulai dari daycare sampai dengan SMA. Nah, itu semua adalah tentang material, ya, tentang material dari basic konsep. Nah, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interior itu salah satunya adalah memilah sampah.